Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat MZ Hamzah 4444 channel? Semoga semuanya diberikan kekuatan iman serta Islam, ditambah kesehatan zahir dan batin, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Jangan pernah jauh dan menjauh dari para ulama jika tidak ingin mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, yuk simak video cuplikan beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Samsul Arifin. Adabu saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama, sudah datang isi tong zaman kema umat jadian saya di zamanun ala ummati bakal datang isi tong zaman dakal umat sekko kema umat jadian buru dari ulama, bila buru dari ulama Allah bakal abri telok badai. Si pertama cabut rizki, barakah rizkina. Si nomor dua ibri penguasa si dolim. Si terakhir nih kan, si terakhir yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tak kalah bagi-bagi. Mereka buru dari ulama. Dari dawuh beliau, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga untuk keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat, yakni tentang betapa pentingnya keberadaan para ulama dan keharusan kita mendekati para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan hadir suatu masa atas umatku, mereka menjauh dari para ulama dan fuqaha. Maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka dengan 3 cobaan, yaitu yang pertama, Allah akan menghilangkan berkah dari rezeki-rezekinya. Yang kedua, Allah akan mengirim kepada mereka penguasa yang zalim. Kemudian yang ketiga, mereka akan meninggalkan dunia tanpa membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, yang dimaksud ulama di sini ada 2 macam. Yang pertama, orang yang alim tentang hukum-hukum Allah. Mereka itulah yang memiliki fatwa. Yang kedua, ulama yang makrifat atau mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah para hukama yang apabila bergaul dengan mereka akan dapat memperbaiki akhlak, karena hati mereka telah bersinar sebab makrifat kepada Allah. Demikian juga rahasia mereka bersinar disebabkan nur keagungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad atau Nasihat Para Hamba karya Syekh Nawawi Al-Bantani, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian berkumpul dengan ulama, artinya mengamalkan ilmunya, dan mendengarkan kalam para ahli hikmah, artinya orang yang mengenal Tuhan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati atau gersang dengan air hujan. Juga terdapat dalam riwayat lain dari Imam Tabrani dari Abu Hanifah, duduklah kamu dengan orang dewasa, dan bertanyalah kamu kepada para ulama, dan berkumpullah kamu dengan para ahli hikmah. Hikmah adalah suatu ilmu yang bermanfaat, sedangkan hukama adalah para ahli hikmah. Berdasarkan hadis ini, hukama adalah ahli hikmah atau orang-orang yang mengetahui tentang zat Allah, senantiasa dalam kebenaran, baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Adapun ulama adalah orang alim atau orang yang soleh yang mengamalkan ilmunya. Al-Habib Abu Bakar masyhur dalam satu nasihatnya mengatakan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama itu adalah lampu-lampu di bumi. Sebagai pengganti para nabi, mereka adalah pewarisku dan pewaris para nabi. Di dalam Al-Quran kita juga telah diberikan peringatan akan hal ini. Dalam surah Al-Fatir
ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Begitu beratnya tugas para ulama sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk memuliakan para ulama. Sebagaimana pesan beliau, muliakanlah ulama, maka sesungguhnya mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia dan dihormati. Keberadaan ulama sangat berarti bagi kemaslahatan hidup manusia. Sebagai pewaris para nabi, mereka bertanggung jawab atas apa-apa yang sudah Allah tetapkan dan mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar, dan bertanggung jawab atas semua kegiatan perlakuan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kecintaan yang kokoh kepada para ulama, juga ditambah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membawa kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan pada konten kali ini bermanfaat buat kita semuanya, juga melahirkan maslahah dan barokah kepada kita. Dan juga mohon maaf banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati para sahabat-sahabat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lebur ke aulia, tak lebur ke ulama, tak lebur ke orang soleh. Ketika ropa kita bekal jauh lepas ke akhirat ben orang-orang sesoleh. Jadi nengetunya neka kita tak tahu siapa long ben orang sesoleh lepas ke akhirat. Kita tak tahu siapa long ben orang soleh sejauh kita tak tahu. Cuma ciri-ciri nampon beden itunya kan. Mula benci, tak suka, benci. Mereka dek kau aulia mereka ketika tante nampun tak suka, benda tak suka ketika tante nak tak apolong ada pada akhirat mereka. Mantar selamat tak kita setuju mereka.